Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa ballagar risalah wa mahaddalalah wa tarakna 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Badruz Zaman Jalil beserta keluarga, seluruh jamaah hadirin dan hadirat, juga adik-adik jamaah Majlis Ta'lim Hidayatul Quran yang mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pergantian tahun. Pergantian tahun Hijriah yang memang suasananya jauh berbeda dengan suasana pergantian tahun Masehi. Kalau pergantian tahun Masehi biasanya semua orang merasa terlibat dan bahkan melibatkan diri dalam menunggu detik-detik pergantian tahun jam 12.00. Itu kalau bulan miladiah. Macam-macam perilaku orang. Ada yang keluar ke tempat wisata yang punya duit, yang kagak punya duit di rumah aja sambil nunggu jam 12, bakar-bakaran, dari mulai bakar petasan sampai bakar ayam, ada yang bakar ikan, ada yang ayam orang je bakar aja. Semangat. Tapi kalau pergantian tahun Hijriah tadi maghrib, tadi pas matahari tenggelam, kita sekarang sudah masuk tanggal 1 Hijriah, 1 Muharram. Ini adalah awal tahun. Penanggalan tahun ini menjadi penting untuk selalu diingat oleh kaum muslimin dengan sebutan tahun Hijriah, karena memang penghitungan tahun satunya itu adalah dihitung sejak peristiwa
hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan itu menandai tonggak sejarah perkembangan dakwah Nabi yang spektakuler, yang luar biasa, sebuah lompatan perkembangan progres dakwah Nabi yang berbeda dengan 13 tahun sebelumnya ketika dakwah di Mekah sulit Islam berkembang. Tapi setelah hijrah itulah kemudian Islam mulai berkembang, diterima oleh berbagai macam kalangan dari masing-masing kabilah sampai wilayah-wilayah tertentu. Satu persatu mereka masuk Islam, dan yang melakukan perlawanan kemudian berperang dan kaum muslimin bisa ditundukkan, sehingga kemudian Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an menggagas penghitungan tahun Islam, itu menghitungnya dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan bagi kita, ini bedanya nih, Dek, hei, depan saya berisik banget lagi, saingan. Udah dapat makan? Udah, snack udah, nah udah pulang dah. Nah, pada ngobrol di situ berisik depan saya. Emang saya rada kurang bisa kalau ngomong sama anak kecil. Kalau bercanda sama anak kecil bisa, kalau ajak ngomong ceramah agak sulit sayanya. Nggak terbiasa, saya bukan guru TK. Itu punya kemampuan khusus, makanya saya salut sama guru-guru TK, guru SD. Salut dia bisa ngomong anak-anak kecil yang recetnya luar biasa, tapi sanggup itu guru-guru ngajar, termasuk guru-guru ngaji. Salut saya itu, guru-guru ngaji bisa ngajar orang dari nggak bisa baca sampai bisa baca. Itu luar biasa, itu susahnya itu. Harus punya skill dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tidak semua orang bisa ngajar ngaji, Pak. Saya sendiri walaupun tukang ceramah, itu kalau ngajar anak nggak bisa, Pak. Makanya anak saya kirim ke rumah kiai juga. Kalau saya ngajarin habis, anak saya bonyok bisa urusan, saya gebugin. Karena saya pengennya lah bisa terus. Masya Allah. Terus ya, saya ulangi. Ini yang membedakan pergantian tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi diisi dengan euforia, kegembiraan yang nggak jelas urusannya, dan kita tidak punya kaitan sejarah. Tapi kalau pergantian tahun Hijriah kita punya kaitan sejarah. Maka itu menjadi penting bagi kita untuk kita peringati. Apanya yang harus kita ambil? Semangat hijrahnya itu untuk merubah perilaku kita. Seiring pergantian tahun akan terjadi perubahan, dan perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang lebih baik. Di tema di situ ditulis tuh buat di undangan saya, hijrah Islami. Jadi hijrah Islami itu bukan berarti kita harus pindah satu wilayah ke wilayah lain hari ini. Sudah tidak ada kewajiban hijrah. Setelah terjadinya Futuh Mekah, la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada lagi kewajiban berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah setelah terjadi penundukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Jadi yang kita ambil itu poin pentingnya adalah makna jihadnya. Karena saat itu Nabi dan kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah bukan pindah untuk merubah hidup, bukan. Untuk merubah nasib, bukan. Pindahnya untuk memperjuangkan agama. Maka mereka orang-orang yang hijrah itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasyr kita temu itu ayat 8, 9, 10. Itu ayat 8 dan 9, 8-nya menggambarkan perjuangan orang-orang muhajirin, ayat 9-nya orang-orang ansor, dan ayat 10-nya
kita yang hendaknya meniru perjuangan semangat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Allah abadikan perilaku mereka dalam Al-Quran. Orang-orang muhajirin lewat surah Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang terpaksa harus meninggalkan negeri Mekah, berpindah ke negeri yang namanya Yastrib. Berpindahnya mereka itu yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, semata-mata karena mengharapkan karunia dan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Apa sekedar itu saja? Tidak. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka berjuang membela Allah dan Rasulnya. Kemudian orang Ansor di ayat 9 Allah sebutkan di sana. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang yang menempati negeri hijrah, negeri yang dituju oleh orang-orang muhajirin, negeri yang dituju oleh Nabi Muhammad. Mereka yang sudah beriman sebelum kedatangan Nabi ke negeri mereka, mereka itu mencintai saudara mereka yang datang ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada sedikit pun di hati mereka keinginan untuk memiliki apa yang diberikan oleh Rasul kepada orang-orang muhajirin. Dan wa yu'thiruna ala anfusihim, orang-orang Ansor itu mengalahkan kepentingan diri mereka demi membela dan membantu saudara mereka yang datang berhijrah ke negeri mereka. Itu gambaran Al-Quran tentang dua komunitas manusia yang Allah puji dalam Al-Quran, yaitu orang-orang muhajirin dan ansor. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Dipuji oleh Allah karena jihad mereka, perjuangan mereka. Ini yang harus kita ambil semangatnya dalam setiap pergantian tahun Hijriah. Makna pergantian tahun bagi kita adalah memperbaharui semangat perjuangan agama. Kalau ditanya, kenapa mereka mau berkorban sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa, bahkan mereka pada akhirnya berbaiat kepada Nabi akan memperjuangkan agama sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak akan pernah takut berjuang dan berkorban di jalan Allah. Segala yang mereka punya mereka korbankan. Ini yang tercatat dalam sejarah. Perjuangan mereka itulah yang telah mampu mengibarkan panji Islam di tengah negeri yang dulunya diliputi oleh kejahiliahan, di negeri yang dulunya tidak pernah mengenal kebenaran, di negeri yang tidak pernah mengenal sopan santun. Yang ada adalah kesombongan, keingkaran, kemusyrikan, dan permusuhan sepanjang masa kehidupan mereka. Islam datang mengajarkan kepada mereka makna kehidupan, hidup yang damai, hidup yang baik, hidup yang punya cita-cita tinggi, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah mereka akhirnya berani berjuang dengan sungguh-sungguh, dan mereka meyakini inilah kebenaran yang sebenarnya, sehingga mereka mau berkorban apa saja. Ini saya mau tarik ayatnya. Kalau kita sekarang sudah mengaku beriman, alhamdulillah, dan yang ada di sini semua alhamdulillah kita semua orang-orang beriman, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Nah, aminnya gampang tuh, berjuangnya yang susah. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen doang, suruh ibadah males. Pengen masuk surga, hayya ala sholah, diajak sholat kagak mau.
Hayya alal falah, yuk mari kita meraih jalan kesuksesan. Kemana? Ke masjid. Ogah. Tapi pengennya mah sorga. Sekarang kita udah Islam, alhamdulillah. Tapi apakah cukup hanya menyatakan diri kita muslim? Enggak. Ini yang Allah angkat dalam Al-Quran. Dan Allah sudah tunjukkan generasi awal Islam yang telah berani mengorbankan apapun demi kebenaran yang mereka yakini. Enggak cukup hanya sekedar mengakui kebenaran tapi tidak memperjuangkan kebenaran. Enggak cukup hanya sekedar mengaku muslim tanpa membuktikan keislaman. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam sorga padahal mereka belum diuji? Walaqad fatannal ladina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang yang hidup sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladina shadaku, sehingga Allah tahu secara nyata siapa yang benar iman mereka dan siapa yang dusta iman mereka. Fala ya'lamannallahu alladina shadaku wa la ya'lamannal kadibin. Dari ayat itu bisa dipahami, enggak cukup orang hanya ngaku beriman, enggak cukup ngaku muslim. Kalau sekedar ngaku muslim diterima di kelurahan, sampai hari ini KTP kita belum pernah berubah, agama Islam diakui. Tapi apakah Allah mengakui? Itu persoalan. Karena dia memerlukan pembuktian. Dan Allah akan uji pembuktian itu. Lewat apa? Kata ulama ada 3 jalur pembuktian iman seseorang. Yang pertama bil ma'murat, dengan berbagai macam perintah-perintah yang terkait dengan imannya. Makanya orang beriman itu ada kewajibannya. Orang muslim itu punya kewajiban. Dari mulai yang namanya salat, puasa, zakat, haji. Itu yang pokok disebut dengan rukun. Diuji kita sejauh mana iman kita. Enggak cukup hanya mengatakan saya beriman, saya muslim. Buktinya mana? Kau setia atau tidak dengan perintah agama. Yang kedua larangan, al-manhiyat. Kita mendapatkan larangan. Kita hidup punya keinginan, kita punya kemauan. Tidak semua keinginan kita boleh kita lakukan. Agama menguji kita sejauh mana kesetiaan kita akan iman kita. Ada hukum halal haram di sana. Diuji kualitas keimanan kita lewat kepatuhan kita. Berhenti di garis demarkasi yang jelas. Ketika Allah katakan boleh, kita melangkah. Kita Allah bilang jangan, kita berhenti. Itu ujian keimanan. Dan yang ketiga, al-baliyat. Orang beriman akan diuji dengan berbagai macam kesusahan, musibah dan bencana untuk menguji sejauh mana keteguhan iman kita yang meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa. Allah mau lihat, bukan cuma kita yang diuji, bahkan para nabi juga diuji oleh Allah. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Kata Nabi Muhammad, manusia yang paling berat ujian itu para nabi. Wong nabi aja yang diangkat oleh Allah diuji, apalagi kita umatnya pasti akan ngadepin ujian. Kita pengennya sehat, dapatnya sakit. Pengennya kaya, malah jatuh susah. Pengen sukses, malah gagal. Pengennya enak, malah kagak enak. Diuji kita, tingkat kesabaran kita. Nah, 3 hal ini kuncinya ada di mana? Ada di makna jihad. Kemauan kita untuk berjuang, memperjuangkan kebenaran, dan melakukan kebenaran itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak berkorban. Mohon maaf, ini sholat saja yang urusannya kita langsung dengan Tuhan, gak ada campur tangan orang lain. Gak akan bisa kita sholat kalau gak mau yang namanya berjuang, berkorban. Minimal ngorbanin kenikmatan diri, lempar itu bantal, lempar itu selimut,
tinggalin itu kasur, baru ente bisa melangkah ke masjid dan musola. Betul? Kalau kita hanya nurutin maunya enak, lebih enak kita narik selimut, buntel itu bantal, cemplak itu guling. Itu lebih enak, Pak, ketimbang kita harus berangkat ke musola. Betul? Kita mesti korbanin kenikmatan kita, kenikmatan tidur kita untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh kita. Betul? Gak bisa jadi orang beriman hanya ngayal menghayal-hayal ingin masuk sorga. Allah udah bilang itu, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Emang boleh orang sini berhayal pengen masuk sorga, nyelonong aja kalau mati langsung masuk sorga begitu, hanya dengan modal KTP-nya masuk Islam itu? Gak bisa, harus berkorban. Dan ujian yang paling berat dialami generasi pertama itu kaum muslimin, sehingga mereka terpaksa harus tinggalin kota Mekah, tinggalin semua yang mereka cintai, negeri mereka tinggalkan, tumpah darah mereka, rumah mereka harus ditinggalin, mata pencarian harus ditinggalin. Demi apa? Demi iman. Bukan hijrah untuk merubah nasib hidup, bukan. Karena mereka meyakini dengan berpegang kepada kebenaran dan menjalankan kebenaran inilah terletak jalan sukses hidup manusia. Puncak sukses manusia adalah ketaatan kepada Allah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sukses dengan sukses yang sebenarnya. Orang punya duit banyak belum sukses sebenarnya. Dalam Islam nggak ada ukuran sukses duit, Bu. Biasanya masyarakat kalau orang tadinya bapaknya susah, anaknya, wow ini orang sukses. Namanya Sultan Tanjung Priuk. Sukses. Karena susah tiba-tiba jadi kaya. Dibilang belum tentu. Dalam bahasa Quran sukses itu ada ketika manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Itu baru namanya sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari neraka, itu dia orang sukses. Itu yang namanya sukses. Bukan punya pangkat tinggi itu orang sukses. Kalau pangkat tinggi, duit banyak, itu sukses ikhtiar. Tapi sukses hidup Allah tidak letakkan di dalam harta, Allah tidak letakkan di dalam pangkat dan jabatan. Nih, saya sering ngomong begini kalau menjamaah. Dengerin baik-baik, ente boleh pasang status nih. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, betul nggak? Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang yang berkuasa, betul nggak? Tidak semua kita. Ini kayak lagi ngaji. Kenapa? Saya biasa kalau ngaji begini saya itu. Lebih enak ini kayaknya saya kalau begini. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya. Walaupun kita semuanya pengen kaya. Tapi nggak semua. Ini dunia nggak bisa jalan kalau kaya semua. Siapa yang mau bikin rumah coba kalau orang kaya semua? Orang kaya nggak bakalan senang kalau nggak ada orang susah. Siapa yang mau suruh kalau kaya semua? Tuh orang kaya, makanya saya bilang kalau jadi orang kaya jangan sombong ente. Kenapa? Ente bisa bangun rumah 2 lantai, itu rumah yang ente tempatin, itu di dalamnya syarat penuh tangan orang-orang susah itu. Yang aduk semen pasti orang susah itu. Betul? Yang manggulin bata pasti orang susah itu. Makanya saya bilang orang kaya nggak boleh sombong sama orang susah. Karena orang kaya itu bisa senang gara-gara ada orang susah. Sebaliknya orang susah juga jangan suka sewot aja ngeliat orang kaya. Karena orang susah bisa punya duit itu gara-gara ada orang kaya yang ngasih kerjaan, betul? Makanya kudu tetap menjalin persaudaraan. Jadi saya mau balik nih kaidahnya. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya, tidak semua kita berkesempatan menjadi orang berkuasa. Jadi kalimat sederhananya saya bilang begini. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya dan berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang bahagia dan mulia. Karena
bahagia dan mulia tidak Allah letakkan di dalam pangkat dan jabatan, tapi Allah letakkan di dalam iman dan takwa. Kalau pengen bahasanya lebih halus lagi ntar saya halusin. Jadi saya mau jelasin aja dulu nih. Pengen jadi orang kaya nggak? Pengen jadi orang kaya nggak? Sama Bu, saya juga pengen. Tapi ketahuilah hidup ini bukan menurut maunya kita. Hidup ini berjalan menurut maunya Allah yang punya alam semesta. Ketika kita menyadari Allah yang kuasa, maka kita kudu menerima kenyataan apa adanya. Dan tidak mesti kalau kita tidak jadi orang kaya kita tidak bahagia. Karena Allah tidak meletakkan bahagia di dalam harta. Begitupun kita ingin mulia, dihormatin, dihargain orang, dimuliakan orang. Sampai orang itu berusaha menjaga nama baiknya, meraih popularitas, pengen jadi orang ngetop supaya berharga, bernilai. Meskipun kita tidak populer, kita tidak masyhur, tidak punya nama besar, bukan berarti kita tidak bisa mulia. Karena mulia tidak Allah letakkan di dalam pangkat dan jabatan, tapi Allah letakkan bahagia, mulia bukan di dalam harta dan tahta, tapi Allah letakkan di dalam iman dan takwa. Emang ada orang susah bahagia? Ada nggak orang susah bahagia? Ini di kampung ini, di wilayah ini ada orang susah nggak? Enggak, kira yang ini aja dah, yang hadir nih. Nih yang hadir, ada orang susah enggak? Tuh, itu udah kejawab tuh. Banyak katanya, banyak orang yang ada di sini, banyak orang susah. Ternyata ini saya lihat wajahnya wajah bahagia semua. Kan enggak kudu-kudu kaya, bahagia itu enggak kudu nunggu kaya. Bahagia dulu lah, baru ente kaya. Dan kunci bahagia itu apa? Menerima apa adanya. Namanya qanaah. Itu ajaran agama. Dan yang bisa qanaah menerima apa adanya adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar. Baru dia bisa qanaah. Makanya kalau orang susah nggak usah nunggu kaya kalau pengen bahagia. Kejar itu sifat qanaah itu. Raih itu qanaah. Apa itu qanaah? Hidup menerima apa adanya. Kalau bahasa sederhana sama ibu-ibu saya ngomong, Bu, yang susah, halo. Kunci ibu bisa bahagia itu jangan pakai nunggu punya uang banyak. Yang penting ibu tahu diri aja dulu. Pokoknya asal tahu diri dan sadar diri. Orang susah pasti bahagia saat itu juga. Nggak usah nunggu besok. Apa maksudnya tahu diri dan sadar diri? Tahu diri dan sadar diri kalau kita orang susah, maka hidup jangan banyak punya kepengenan. Udah susah apa aja dipengenin, akhirnya semua serba kredit. Akhirnya tiap hari hidup dikejar-kejar tukang kredit. Hidup apa adanya, terima apa adanya. Suami pulang bawa genjer, rawatin tuh genjer Bu. Jangan protes mintanya daging. Memang rizkinya hari ini cuma dapat genjer, terima genjer dengan lapang hati, rawat genjer dengan senang hati, sajikan sepenuh hati, maka genjer itu kau nikmati. Insya Allah genjer, rasa genjer. Lagian emang jauh bedanya genjer, bedanya jantung pisang sama daging, kagak jauh. Kangkung, genjer, jantung pisang, ikan geshe, ikan teri, sama daging, sama rendang, itu bedanya cuma 4-5 cm doang. Enggak jauh antara langit dan bumi, enggak. Cuma 5 cm. Itu ketika ada di wilayah mulut kita, waktu kita kunyah.
Begitu lewat tenggorokan, itu yang namanya tahu, tempe, rendang, itu sama, udah sama. Lewat tenggorokan sama, rendang sama jantung pisang lewat tenggorokan sama, keluarnya juga judulnya sama. Judulnya sama, betul. Emang susah-susah amat. Makanya orang yang pegang agama hidupnya dalam kondisi apapun beres. Nih contoh lain, kunci yang Nabi kasih. Jangan nunggu jadi orang kaya kalau mau bahagia. Prinsipnya aja yang dirubah sedikit. Ekspektasinya diturunin sedikit. Nenek-nenek ngerti kok ekspektasi. Harapan, angan-angannya diturunin. Jangan ngarep punya emas 1 kilo untuk bisa senyum, nggak usah. Kata Nabi, ini kata Nabi nih. Saya mau nyampein doang. Man kana minkum, man asbaha minkum, aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Man asbaha, siapapun di antara kamu, aminan fi sirbihi, berada di tempat yang aman. Ada yang baca fi sarobihi, ada yang baca fi sarbihi, ada yang baca fi sirbihi. Ya, itu pemaknaannya karena ruang terkecil ya, di mana dia berada di tengah-tengah rumahnya, atau bisa juga dalam pengertian lingkungannya, bisa juga pengertian negerinya, gitu. Aman, secara negeri kita aman, alhamdulillah Indonesia aman. Kondisi tidak dalam keadaan bandingin Bu, nasib kita dengan nasib saudara kita yang ada di Gaza hari ini. Betapa beruntungnya kita, alhamdulillah. Enggak perang, aman enggak? Aman. Jakarta aman enggak? Aman. Kampung kita aman. Mau apa lagi coba? Aman. Buktinya kita naruh motor aja nggak hilang. Sendal aja, sendal kita taruh di mana aja nggak hilang, asal jelek. Kalau bagus hilang. Jadi pokoknya singkatnya kita ada di tempat yang aman. Kemudian apa lagi kata Nabi? Mu'afan fi badanihi, badannya sehat. Tempatnya aman, badan sehat. Tandanya sehat gampang, makan pakai nambah, itu namanya sehat. Gitu. Kalau ke warteg ditanya satu pas setengah Pak, munjung, nah itu sehat. Gitu. Itu sehat namanya. Terus apa lagi? Indahu qutu yaumihi, dia memiliki rizki, makanan yang cukup untuk makan hari itu saja. Bangun tidur punya uang 100.000, kebayang nih buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam, cukup. Kata Nabi, siapapun di antara kamu yang hidup di tempat aman, badannya sehat, makan cukup untuk 1 hari itu, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka dia seolah-olah telah diberikan oleh Allah dunia dengan segala kemegahannya. Sama dengan yang punya uang miliaran, sama. Di mana samanya? Sama-sama nggak tahu besok hidup apa mati. Itu pasti. Yang punya duit banyak juga nggak tahu besok masih hidup apa kagak. Yang nggak punya duit juga nggak tahu besok hidup apa kagak. Makanya hidup mah jangan kejauhan. Ini salahnya ibu suka pusing karena pikirannya kejauhan. Lebaran yang masih 8 bulan lagi udah pikirin. Akhirnya hidupnya diburu-buru oleh beban-beban anggaran untuk kejauhan otaknya. Yang penting mah pagi-pagi bisa nyarap nasi uduk sepiring mentung, makan kemudian sayur masak asam sama tempe orek,
Sore makan lagi ceplok telur sama Indomie. Udah, mau apa lagi hidup? Cita-citanya ketinggian. Ini khusus nih bagi orang-orang yang memang tidak punya tapi pengen bahagia. Ya begitu caranya. Ini udah kagak punya, apa aja mau dipunyain. Ngeliat orang punya HP baru pengen. Ngeliat orang punya motor baru pengen. Ngeliat orang punya baju baru pengen. Apa aja yang orang punya aja pengenin. Bagi ngaji ngeliat ibu-ibu pakai kudungan bagus pengen punya. Lewat komplek ngeliat rumah cakep pengen punya. Duit kagak ada, harta kagak punya, koslet. Jangan ketinggian. Paham maksudnya? Jadi mau bahagia tuh gampang dalam perspektif agama. Ya, kita dibimbing oleh agama untuk bahagia. Semua bisa bahagia. Tapi kan nih masalahnya nih, orang susah kadang-kadang diajak ngomong tuh susah banget. Saya kalau ngomong begini sama orang kaya, karena orang kaya udah ngalamin, itu mudah memahaminya. Iya Ustaz, bener. Soalnya duit banyak tuh susah bahagia, katanya yang kaya nih. Tapi orang susah diajak ngomong begini, wah nggak ngerti masih. Dia masih penasaran aja. Enggak, pasti orang kaya bahagia, pasti bahagia orang kaya. Pasti bahagia dari mana? Orang kaya itu mau tidur aja susahnya minta ampun. Repotnya minta ampun. Orang kaya mau tidur kadang-kadang udah ngantuk banget. Itu belum bisa tidur karena terpaksa harus ngunci pintu pagar. Matanya udah setengah merem setengah melek, udah kayak kucing matanya, mesti ngunci pintu pagar. Masuk kunci pintu depan, masuk kamar kunci pintu kamar. Pas rebah inget jendela samping belum dikunci, batal orang kaya tidur. Tapi orang susah tidurnya rata-rata gampang-gampang. Orang susah kalau mau tidur nggak mikirin pintu pagar, mau pagarnya juga kagak ada. Bahkan kadang-kala nggak usah mikirin ngunci pintu depan sampai pintu belakang, bahkan sering kali tidur rumah tanpa dikunci. Alhamdulillah belum pernah ada laporan ke RT rumah kemalingan. Karena maling juga tahu kagak bakalan nyolong di rumah orang. Makanya orang susah tuh kadang-kadang lagi tidur lagi melek, angop tahu angop, nguap lagi nonton TV nguap. Kan harusnya udah tidur ya. Dia masih demen menonton TV-nya nyender di tiang, pules orang susah mah. Tuh kayak gitu nggak ada di orang kaya. Orang kaya tuh kalau mau tidur kadang kudu minum obat tidur dulu, susah. Makan, dia pikir orang kaya makannya serba enak. Salah ente. Orang kaya bisa beli makanan enak betul karena duitnya banyak. Tapi pastikan orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Makanan enak bisa dibeli sama orang kaya, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Makanan enak sama enak makan beda bang. Beda nggak? Beda. Belum tentu makanan enak dimakan, belum tentu. Yang biasanya enak makan tuh siapa? Orang lapar. Orang kalau lapar makan apa juga enak. Betul? Ngalamin nggak? Ya contohnya lagi puasa lah. Lagi puasa itu kita ngebayangin lihat tempe goreng aja. Itu ada gorengan ikan asin aja. Itu rasanya bergetar jiwa kita. Gitu. Kalau lagi lapar, apa juga enak. Tapi ntar pas buka puasa hilang tuh selera kita. Jadi makanan enak bisa dibeli, tapi enak makan nggak bisa dibeli. Enak makan itu milik orang lapar. Saya mau tanya sekarang, yang sering lapar orang kaya apa orang susah? Hidup orang susah, makanya akhirnya orang susah juga yang bahagia mah. Betul? Iya.
Jadi yang cepat, yang bisa bahagia itu orang sukses sebenarnya. Yang penting orang suksesnya paham, tahu diri, sadar diri, udah bahagia itu. Yang kedua, yang bisa makan enak itu siapa? Orang yang sehat. Badan kalau sehat makan apa juga enak. Jangankan kita makan rendang, kita kalau lagi sehat, daun singkong aja direbus rasanya masal selangit. Cemilan kita kalau lagi sehat, apa juga kita cemil enak. Jangankan kacang goreng, biji asam kita letak gurih kalau lagi sehat. Betul? Iya. Terus bahagia itu isinya apa lagi? Aman, nyaman. Siapa yang paling aman hidup kalau bukan orang susah, coba? Kalau negeri yang penuh dengan bala, bencana, longsor, gunung meletus, umpama kebanjiran, itu yang selalu empot-empotan, yang selalu khawatir, itu pasti orang kaya. Karena kalau terjadi bencana, hartanya bakal ludes. Coba yang gak punya harta mak ngontrak, begitu terjadi bencana tinggal kabur doang. Betul? Apa aja pikirin? Aman. Makanya yang penting mah yang namanya amal, tulul amal, angan-angan jangan terlalu tinggi. Cita-cita boleh tinggi tapi jangan berangan-angan, yang realistis, yang nyata hidup tuh. Begitu iman mengajarkan kepada kita. Saya mau kembali lagi bahwa kemudian di mana Allah gariskan bahagia dan selamatnya manusia, mulianya manusia, Allah meletakkan dia di dalam iman dan ketakwaan, di dalam agama yang sempurna. Oleh karena itulah para sahabat yang paham itu, akhirnya mereka perjuangkan ini agama dengan sungguh-sungguh, dan mereka berjuang, berkorban di jalan Allah. Dan Allah berjanji kepada kita semua yang sudah mengaku beriman ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, berkorban di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami. Allah akan buka, Allah akan rentangkan bagi kita jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, dan itu sifatnya abadi, bukan temporer. Apa makna abadi? Dunia kita bisa bahagia, akhirat kita bisa bahagia. Dunia mulia, akhirat kita mulia. Dunia kita terhormat, di akhirat pun kita terhormat. Itu hanya akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Orang hari ini ngejar nama besar, pengen jadi orang top, pengen jadi orang hebat, supaya populer. Macam-macam tuh di TikTok manusia tuh coba hari ini. Pengen tampil jadi orang terkenal, emak-emak pakai jilbab, pakai goyang-goyang gunungnya. Bagaimana itu coba kita lihat. Rak-rek begitu. Masya Allah. Hah? Pamer-pamer aurat, joget-joget di hadapan laki-laki, ditonton jutaan manusia. Hanya pengen punya follower. Wow. Nggak sedikit orang pengen jadi top, melacurkan dirinya, melacurkan harga diri, melacurkan agamanya. Ya Allah, padahal mohon maaf ya, nih kita nih, sengetop apapun kita, nih nama saya Zuhri Bu. Mulain kesel nih aku ceramah saya. Hidup itu kalau hanya mikirin pengen jadi orang hebat, mohon maaf, besok ente mati, kehebatan ente langsung pudar, detik itu juga langsung hilang. Nih umpamanya Pak, besok saya mati, tapi mudah-mudahan umur saya panjang, mudah-mudahan Allah panjangin umur saya. Kapan tuh kapan saya mati? Nah begitu lebih enaknya, jangan besok. Kapan tuh kapan saya mati? Begitu mati, itu nama saya langsung hilang. Itu tetangga yang pada datang nanya,
Nanya. Yang ditanya apa? Ini besok jenazah mau disolatin jam berapa? Padahal tetangga tahu nama saya Zuhri. Orang nggak nanya, ini Zuhri mau disolatin jam berapa? Nggak ada, nama saya hilang. Langsung berganti jadi jenazah. Paham? Bapak besok mati, begitu dipastikan mati sama Ustadz Badrul Zaman, oh udah mati nih Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dipastikan mati, langsung ditanya, terus ini jenazah taruh di mana? Tuh berubah namanya langsung. Enggak langsung dia nanya, ini Zuhri taruh di mana? Enggak, ini jenazah taruh di mana? Hilang namanya, betul? Begitu dibawa ke masjid besoknya disolatin. Pembawa acara dengan lantang dan terseduh-seduh menyampaikan, bapak-bapak hadirin, di hadapan kita membujur sesosok jenazah. Dia nggak bilang, bapak-bapak di depan kita ada Zuhri. Enggak, hilang nama saya langsung. Betul? Sia-sia hidup hanya ngegedein nama tuh, sia-sia. Pengen jadi orang top, ya hilang. Lenyap ditelan bumi, generasi akan berganti. Kecuali orang yang mengukir prestasi besar dalam hidupnya, yang bawa manfaat bagi orang banyak, namanya akan terkenang. Kalaupun yang terkenang, yang kita kepengen terkenang baiknya bukan buruknya. Betul? Bagaimana ente terkenang baik sementara kelakuan jahat, sembahyang kagak, mabok mulu, nyolong mulu, bikin rusuh di kampungnya. Begitu dia mati, orang terkenang, alhamdulillah si anu udah mati, kampung kita aman. Coba kan suwe hidup kita. Terus hidup nyari harta, sungsang sumbal, jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Nyari duit dikumpulin banyak-banyak. Besok mati nggak? Mati. Begitu dia mati, dia bawa nggak bandanya? Kagak. Pangkat jabatan, punya kedudukan tinggi, dia raih dengan susah payah. Besok selesai jabatannya, ada orang punya jabatan abadi? Gak. Presidennya 5 tahun ganti, apalagi RT. Maka cita-cita yang tinggi itu jangan cita-cita yang rendah. Cita-cita tertinggi kita adalah sukses dunia akhirat. Kuncinya di mana? Ada di dalam agama. Ini yang diperjuangkan Nabi. Ini yang dilakukan pengorbanan oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk meraih dan mendapatkan pangkat itu, pangkat sebagai orang-orang yang muttaqin. Dan sampai hari ini kita masih terkenang dengan mereka. Perjalanan hidup mereka telah menorehkan tinta emas untuk menjadi teladan bagi kita semua. Dan kunci mereka mendapatkan itu, saya mau kasih titik tekannya di sini adalah mujahadah, atau kalimat simpelnya adalah jihad. Jihad itu jangan diartikan perang. Ya, jihad itu terlalu luas maknanya. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan untuk menjayakan atau meninggikan agama Allah, itu namanya jihad. Ini Ustadz Badrul Zaman lagi jihad di kampung ini. Jihad lewat apa? Lewat majlis taklimnya. Dia berjuang mengorbankan kepentingan dirinya. Susah-susah Ustadz ngadepin anak kecil. Ustadz masih ngadepin anak kecil? Susah-susah ngadepin anak kecil yang kadang diajak ngomong kemana, jalannya kemana. Belum lagi ngadepin bapaknya, emaknya yang bandelnya minta ampun. Mana bandelnya? Kagak punya pikiran. Anak disuruh ngaji, bapaknya nggak kenal sama Ustadz. Ada yang begitu? Anak ngaji sama Ustadz Badrul Zaman, bapaknya nggak kenal sama Ustadz Badrul Zaman. Padahal yang wajib ngajarin tuh anak, bukan Ustadz Badrul Zaman yang wajib ngajarin, bapaknya sama emaknya. Saya suka sengit nih kalau ngomong begini nih. Enak aja, ketekeran doang enaknya dia. Bikin aja semangat.
Udah jadi orang aja romannya kagak ngeh. Tuh anak bisa ngaji apa kagak? Ustadz bertanggung jawab, sini toh ngaji gua ajarin. Diajarin sama Ustadz. Lama-lama Ustadz ngarap juga. Coba ada yang bayar ini. Lumayan buat bantuin bayar listrik. Ya Allah. Kadang sampai tolong bilang sama emak ya, seminggu 10.000 gitu. Weh, dilaporin ke emaknya langsung gelenger. Apa kata emaknya? Emang Ustadz zaman sekarang pada mata duitan. Ngajar ngaji pakai minta dibayar. Orang mah mestinya kalau ngajar ngaji biar ikhlas. Enteng bener dia ngomong, ngajarin Ustadz suruh ikhlas. Lu ajarin tuh anak lu. Ustadz diajarin ikhlas. Ustadz tuh gurunya ikhlas. Nggak usah diajarin ikhlas. Yang wajib ngajarin anak adalah orang tuanya. Lalu ada ustadz yang mau ngajarin anak kita, syukur mestinya, hargai. Betul? Kalau pengen berkah. Insya Allah orang-orang yang menghargai perjuangan para asatid, perjuangan para kiai, mendukung perjuangan para ustadz, para kiai, insya Allah berkah hidup mereka. Aman amin aja. Itu berjuang namanya, ikut sama-sama berjuang. Jadi perjuangan kita nggak usah nih tinggi-tinggi, menghayal, memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Percuma ngomong begitu mah, sama orang ini mah susah udah. Boro-boro ngomongin sampai titik darah penghabisan, berani ngorbanin nyawa, ngorbanin kambing aja Idul Adha nggak pernah ngasih. Setahun sekali kita diminta berkorban, ngorbanin apa? Kambing. Nyawa kambing aja pelit, apalagi nyawanya dewek. Bahkan ada yang paling songong, di musola, di masjid ada orang nyancang kambing, buru-buru beli areng. Udah siap-siap nyate. Ngorban kagak mau, tapi doyan banget daging korban. Nggak dibagi aja, marah-marah, habis RT dimaki-maki. Ada yang begitu orang? Ada. Dari model kayak gitu nggak mungkin pu Islam bisa diperjuangkan sama orang yang model kayak gitu, nggak mungkin. Mana ente? Makanya saya bilang udah jangan ngomong korban nyawa lah, korban pikiran, korban waktu, woi, korban waktu buat agama. Allah cuman minta 5 kali sehari ente ngadep ke Allah, sholat 5 waktu. Korbanin 5 menit sholat subuh, 5 menit zohor, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, baru 25 menit. Plus minus sama wudunya, sama zikirnya, kita hitunglah 1 jam. Allah kasih hidup kita 24 jam. Masih ada yang kagak Coba lihat, pengen ke sorga, ngorbanin waktu aja 5 menit. Nggak sanggup nonton bola 1 babak itu 2 jam. Itu kalau nggak perpanjangan waktu dan adu penalti. Kalau terjadi perpanjangan waktu dan adu penalti seperti semalam, Portugal lawan Prancis, itu berhenti-berhenti orang azan subuh semalam itu. Padahal jam 2 udah mulai main itu bola. Kan 2,5 jam itu akhirnya. Ini ntar nih, apa namanya Belanda ini ntar jam 11 ini. Ntar jam 2 Swiss lawan Turki. Tahan. Tuh kalau bola aja jadwalin. Sholat juga jadwal. Katanya mau ke sorga, malu. Gak berani ngorbanin waktu untuk sholat, buat bola berani. Masya Allah, ini orang kita aneh-aneh.
Urusan agama yang harus dia perjuangkan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dia nggak perjuangin. Kalaupun dia laksanain, nggak sungguh-sungguh, seada-adanya. Sholat yang harusnya serius ngadep ke Allah, malah dia buat bercanda. Aki-aki main sengkatan kaki di musola. Coba lihat. Ada nggak? Ada. Kalau anak kecil bercanda di masjid musola, kita maklumi namanya anak. Lah bapak-bapak di masjid masih ada yang bercanda waktu sholat, kan songong. Ibadah yang harusnya sungguh-sungguh dibuat main-main. Main, yang namanya mainan kan iseng-iseng, dibikin sungguh-sungguh. Itu kan bola kan permainan, namanya pertandingan sepak, namanya permainan. Main-main, namanya mainan. Ngapa Indonesia lawan Uzbekistan pakai ada yang tahlil di depan TV? Doain orang main. Ada nggak? Indonesia kalau lagi lawan Vietnam atau lawan Thailand, itu yang nonton, Masya Allah, ada yang membacaan ayat kursi dari awal sampai habis. Coba. Tuh kalau doain Ustaz Badrul Zaman, doain kirimin Fatihah biar kuat dan tabah sabar, doain. Orang main bola aja bacain Fatihah. Aduh, ini lucu hidup kita ini. Urusan dunia yang harusnya kita bawa santai, malah kita bawa serius. Urusan agama yang mestinya serius, malah kita buat main. Coba lihat orang kalau mancing serius nggak? Kalau udah agenda mancing itu seriusnya minta ampun. Ini besok mau mancing nih, ini dari malam ini udah beresin joran. Itu kalau namanya berangkat mau mancing, udah nggak, kalaupun dia sholat subuh nggak lagi sempet sama wiridan, udah langsung berangkat ke empang. Sampai di empang langsung nongkrong di pinggir empang, langsung lemparin joran. Ngelemparin gua nggak 1, 3. Mending lemparinnya depan mata dia, kan bisa aja ketulin itu depan empang ya. Kagak, jauh. Saking sudah pakai tenaga itu ngelemparinnya. Menje tahu ikan ada di sono. Sotoy bener. Padahal mungkin ikan lagi ngumpul di depan dia. Dia lempar jauh bener ke sono. Untuk jaga-jaga takut ikannya lari ke kanan, dia lempar lagi joran yang 1 ke kanan, yang 1 ke kiri, 3 jet tongkrong ini sambil ngerokok. Dia liatin aja ke benang kenur. Dari ujung ke ujung dia liatin tuh pergerakan benang kenur. Kelihatan sama mata dia, padahal benang kenur kecil bener Pak, halus benang kenur itu. Di empang, di ujung empang, kelihatan nggak sama tukang mancing itu? Kelihatan. Saking seriusnya, itu benang kenur di ujung empang kelihatan. Tapi giliran suruh baca Yasin, suruh baca surah Barzanji, baca Muludan, digeser itu, tuh bacaannya tuh, Barzanjinya digeser. Suruh dia baca, langsung geser lagi sama sebelah, geser lagi. Kata dia apa? Mohon maaf ya, gua nggak bawa kacamata. Padahal itu tulisan Barzanji gede-gede banget itu. Lebih gede dari benang kenur. Ya karena memang itu tadi, giliran mancing mah serius, kalau ngaji mah nggak serius. Yang begitu itu katanya itu rindu sorga. Hello. Jadwal ngaji malam Sabtu umpama, Ustadz setiap malam Sabtu siap untuk berangkat ngaji. Kepikiran sama Ustadz, kalau Ustadz nggak datang bagaimana nanti jamaah? Kasihan mereka udah pada datang, Ustadznya nggak ada. Ustadz bertanggung jawab, serius Ustadz, diagendain, dijadwalin. Berangkat Ustadz ngajar. Jamaah mah nggak pernah seserius Ustadz. Buktinya, jamaah walaupun giliran ngaji, dia kata dia mau jepre aja sendiri, menjepikirin Ustadz kalau datang terjamaah kagak ada. Kagak, bodoh amat. Gua ngaji kalau sempet, enggak ya nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Minggu depan gak ada, bulan depan gak ada, tahun depan. Nggak ada seriusnya. Itu yang saya bilang tadi, mujahadah. Kelemahan kita dalam beragama hari ini adalah semangat mujahadahnya. Maka dari peristiwa malam ini kita memperingati tahun baru Hijriah,
kita mesti mencangkok, mengambil iktibas dengan semangat pengorbanan dan perjuangan para sahabat Muhajirin dan Ansor ketika menegakkan agama ini. Maka pada akhirnya apa yang kita dapatkan janji-janji Allah terkait dengan urusan agama dan iman kita itu sangat tergantung sejauh mana pengorbanan dan perjuangan kita. Al ajru ala qadril masyaqqah, balasan yang akan kita terima sangat tergantung tingkat pengorbanan, tingkat kesulitan yang kita hadapi. Dan kesulitan itu bisa ditangani dengan kesungguhan kita, dan bersungguh-sungguh itu salah satu poin pentingnya adalah berkorban. Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga, korban harta. Nah, yang terakhir baru korbannya nyawa. Nggak keburu nyampe nyawa mah. Model begini mah. Berani korban waktu aja udah top. Korban harta juga sudah top. Kalau ini masyarakat berani korban harta, Ustadz aman, Ustadz Badrul Zaman. Aman kita Ustadz, ngajar ngaji aman kita. Karena jamaahnya udah punya pikiran, jadi kita nggak usah mikirin lagi. Kenapa kita suka mikirin? Karena masyarakatnya kurang pikiran. Mudah-mudahan semangat hijrah ini melahirkan semangat perjuangan dan pengorbanan. Kita meniru orang-orang yang telah dipuji oleh Allah, yang Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai doa. Orang undangnya ceramah doang. Ya, apa yang kita harapkan mudah-mudahan Allah ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-lailah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz 'alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.